Pemirsa, kasus positif virus COVID-19 di Indonesia per Rabu kemarin bertambah hingga 2.300 kasus lebih. DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan jumlah 584 kasus. Perkantoran wajib diwaspadai karena berandil besar dalam penyebaran kasus corona di ibu kota. Tercatat ada puluhan perkantoran yang kini telah menjadi klaster. Kasus positif COVID-19 di Indonesia per 29 Juli 2020 bertambah sebanyak 2.381 kasus. Dengan demikian, total kasus positif corona menjadi 104.432 kasus. Adapun pasien sembuh bertambah menjadi 1.599 orang dengan total 62.138 orang. Sementara pasien meninggal dilaporkan ada 74 kasus sehingga total menjadi 4.975 kasus. DKI Jakarta menjadi daerah penyumbang kasus corona terbanyak dengan jumlah pasien positif bertambah sebanyak 584 orang. Dengan demikian, total pasien positif COVID-19 di DKI per hari ini mencapai 20.470 orang. Dengan bertambahnya 584 pasien, maka jumlah ini menjadi penambahan tertinggi ke-6 kalinya selama Juli. Bahkan jumlah ini merupakan jumlah paling tinggi sejak awal perdana COVID-19 di Jakarta. 207 orang ditemukan dari tes puskesmas dan 377 orang dari tes rumah sakit, klinik, lab. Menurut tim pakar Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah, perkantoran menjadi klaster penyebaran virus corona di DKI Jakarta. Sejak pemberlakuan masa transisi pembatasan sosial berskala besar, klaster perkantoran mulai banyak bermunculan. Bahkan klaster perkantoran bertambah hampir 10 kali lipat selama masa transisi. Tercatat ada 90 klaster perkantoran dengan total kasus 459 orang dinyatakan positif COVID-19. Sebaran klaster perkantoran di DKI Jakarta per 28 Juli mencakup kementerian dengan jumlah 20 klaster, badan atau lembaga 10 klaster, lingkungan Pemda DKI 34 klaster, kepolisian 1 klaster, BUMN 8 klaster, dan swasta 14 klaster. Untuk itu, Dewi menghimbau masyarakat yang bekerja di kantor selalu disiplin akan protokol kesehatan serta mengenakan masker, tangan harus steril, dan selalu menjaga jarak. Untuk perusahaan yang masih bisa melakukan kerja WFH, lebih baik WFH, Dokter Lula. Semua yang masih Yang bisa. masih bisa WFH, WFH. Tim Liputan Anyus melaporkan.